Sekarang kita akan membaca kitab suci dari kitab Yohanes pasal ke-16. Kitab Yohanes pasal ke-16 dan kita akan membaca beberapa ayat yang terakhir. Saudara-saudara, kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca sekali lagi dari 29 sampai dengan ayat yang terakhir. Kata murid-muridnya, "Lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak lagi memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dunia ini engkau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pimpinlah kami masuk ke dalam kelimpahan kekayaan firman-Mu yang tidak terhingga itu, sehingga kami dikuatkan sekali lagi. Iman kami diteguhkan, rohani kami dihidupkan, dan pengharapan kami sekali lagi mendapatkan pembaruan oleh Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan selesaikan apa yang kita baca dengan ayat yang paling penting, yaitu terakhir. Pada waktu Yesus berkata, "Aku tidak lagi pakai kiasan. Aku terus terang berkata kepadamu, supaya kamu mengetahui Bapa yang mengutus aku, dan aku datang daripada Dia. Aku terberikan tutur firman kepada engkau, dan engkau mengetahui tidak lama kemudian hari akan tiba, dan sekarang sudah waktunya." Waktu itu waktu apa? Waktu yang akan datang itu waktu apa? Waktu yang akan dan yang sudah datang itu apa? Saat itu engkau akan dicerai-beraikan, dan engkau akan meninggalkan saya seorang diri di sini. Tapi aku tidak pernah seorang diri, karena Bapakku menyertai aku. Dan Yesus berkata, di dalam dunia kamu ada aniaya. Kamu ada penganiayaan besar. Kamu akan meninggalkan aku. Yesus mengetahui saatnya sudah tiba. Dia akan dijual. Dia akan dikhianati. Dia akan dihukum. Dia akan dicambuk. Dia akan dihakimi. Dia akan direbut hak sebagai asasi manusia yang boleh hidup di dalam dunia. Dia akan dibawa kepada tempat kematian. Dan Yesus mengetahui pada waktu itu, selain Allah Bapa yang menyertai dia, tidak ada lagi muridnya yang beserta dengan dia. Bukankah engkau mencintai aku? Bukankah engkau mengikuti aku? Bahkan ketua kamu, senat mahasiswa, Petrus berkata, "Sampai pada waktu mati pun aku tetap beserta dengan engkau. Sampai kalau saya harus dipenjarakan pun, aku tetap tidak meninggalkan engkau." Petrus, engkau kira engkau kuat. Engkau kira engkau cinta saya. Sekarang dalam keadaan tidak ada sengsara, tidak penderitaan, gampang engkau keluarkan kalimat seperti itu. Tapi saya berkata kepadamu, tidak. Engkau tidak bisa setia sampai akhir. Engkau tidak mungkin tahan ujian. Engkau tidak mungkin waktu dianiaya tidak murtad kepada aku. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam kokok 2 kali, engkau akan menyangkal saya 3 kali. Saatnya akan tiba. Sekarang sudah tiba. Saya akan tinggalkan sendirian. Engkau semua akan tinggalkan saya. Pergi. Tapi aku berkata kepadamu, aku tidak sendirian. Orang yang merasa tersendiri, itulah orang ditipu oleh iblis. Orang yang merasa Tuhan tidak menyertai engkau. Engkau adalah orang paling kasihan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi setan selalu menipu. Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tuhan tidak lagi menyertai engkau. Engkau sandarkan kepada dirimu. Setan siasatnya adalah supaya orang Kristen tidak sandar pada Tuhan, tapi hanya sandar pada diri. Lalu memberitahu kepada kita, setelah engkau sandar diri, memang Tuhan tidak lagi memelihara engkau. Tuhan membiarkan engkau tersendiri. Seorang hamba Tuhan mengatakan dengan telepon, saya mau undurkan diri. Saya tanya dia, kenapa? Lalu dia bicara sama orang lain. Saya sudah terlalu capek melayani Tuhan. Terlalu banyak orang tidak mengerti kesusahan saya. Saya kesulitan, kesepian, kesendirian. Saya sulit. Saya tidak dimengerti orang lain. Lalu orang itu datang kepada saya. Patong, ngertilah dia. Dia susah. Dia sulit. Dia rasa tersendiri. Sehingga dia rasa tidak ada sesuatu jalan keluar. Lebih baik undur diri. Lalu saya harus menghibur dia atau bagaimana? Saya tanya kepada orang itu. Kita dipanggil untuk dimengerti atau kita dipanggil untuk mengerti? Jawab. Jawab. Stephen Tong dipanggil Tuhan untuk dimengerti orang atau dipanggil Tuhan untuk mengerti? Jawab. Kenapa kamu sebagai anak-anak? Kalau yang harus bunuh diri, nomor 1 saya. Harus undur diri, nomor 1 saya. I'm more lonely than you. I make decisions sometimes no one understand. No one knows what I'm going to do. Saya harus tidak peduli kesulitan saya sendiri. Kalau saya berada tersendiri, biarin. Saya harus ada susah payah, biarin. Melihat kebutuhan dari pekerjaan Tuhan begitu besar. Kalau saya mau cari dimengerti oleh orang lain. Cukup banyak orang mau simpati. Tapi itu bukan yang saya mau. I do not need. I do not beg. I did not ask you to sympathize me. You come to have sympathized on me. And I need you. I depend on you. No, I depend on my God. Kalau mau dimengerti, siapa yang tidak perlu? Kita semua mempunyai kelemahan. Kita mempunyai rasa tersendiri. Tapi kita dipanggil bukan untuk dimengerti. Kita dipanggil untuk mengerti. Itulah sebab Yesus Kristus selesai semua bicara yang sulit sekali. Dia menutup pembicaraan 14, 15, 16 dengan ayat yang menakutkan saya. Dia mengatakan, engkau di dunia ada penderitaan. Engkau di dunia ada sengsara. Tapi legalah hatimu. Sejahterakanlah hatimu. Jangan gelisah. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena aku sudah mengalahkan dunia. That is the leadership. That is the true leader. If you want to be a leader, you understand others. Not to be understood. If you are a leader, you lead others. Not to be led. Bukan orang lain memimpin engkau. Yang khawatir memimpin kamu. Kamu ikut khawatir. Yang sedih memimpin engkau. Engkau ikut sedih. Yang gelisah mempengaruhi engkau. Engkau ikut gelisah. No, that's not right. You want to be a leader? Pay attention. You lead others in all the optimistic and positive way of submissive yourself before God. Engkau betul-betul taat kepada Tuhan. Engkau betul-betul abdi kepada Tuhan. Di dalam kesulitan ikut. Di dalam air mata ikut. Di dalam kesusahan, kepicikan ikut. Di dalam kemiskinan ikut. Banyak orang yang kelihatan miskin. Akhirnya banyak orang kasihan kepada mereka. Tapi ada orang yang kelihatan sangat kaya. Dan sangat beres. Tidak ada orang kasihan sama dia. Saudara, saya berkata kepada saudara. Saya sering tidak dimengerti oleh orang. Karena orang kira Stephen Tong itu kuat kok. Stephen Tong itu cukup kok. Stephen Tong itu kaya kok. Stephen Tong itu maha ada. Apapun ada kok. Saudara tidak tahu. Waktu saya ingin nangis. Saya mau terbang ke padang belantara. Cari tempat yang tidak ada orang. Saya teriak dengan tangisan yang besar. Pada waktu tidak ada orang mengerti. Saya ingin ada malaikat datang tepuk-tepuk saya. Anggaplah saya sebagai seorang bayi. Please cry. And all you cry, I will accept it. Saya manusia. Saya juga manusia. Saya juga perlu. Tapi itu bukan panggilan Tuhan. I am not called to beg others sympathize. I am not called to let people understand me. I am called to understand people. I am called to share the burden. Share the tears.
share your broken-hearted experience, to share everything you experience in bitterness, and I am your leader. Aku adalah pemimpin yang tidak dipengaruhi, tidak minta dimengerti, tidak minta ditolong, tidak minta disimpatiskan oleh orang lain. Saya dipanggil untuk memberi simpati, memberikan pertolongan, memberikan pengertian kepada orang lain. Itulah sebab waktu saya dalam susah, saya harus sandar kepada Tuhan dan hanya bersandar kepada Dia. Waktu saya dalam kesulitan, kekurangan, saya memandang dan hanya memandang kepada Tuhan, tidak pandang kepada orang. Pada waktu saya di dalam penganiayaan, di dalam ketidakpengertian, saya harus berkata, Tuhan, Engkau konfirmasikan saya. Coba Stephen khotbah baik, asal jangan kritik, semua sayang dia. Buat apa saya disayang? Saya tidak minta kamu sayang. Tapi Tuhan suruh saya mengatakan kalimat-kalimat yang tidak ada pendeta mau ngomong lagi. Tidak ada pendeta berani mengatakan lagi. Saya harus mengatakan, karena apa? That is my calling. Ini panggilan Tuhan. Saudara-saudara, saya berkata saudara, kalau difitnah orang lain, tidak usah takut. Kalau diserang oleh orang lain, disalah mengerti orang lain, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Yang paling penting adalah Sang Maha Kuasa mengkonfirmasikan engkau. Amin. Elias berkata, let these people know that you are the only true God. And let them know I am your servant. Yesus Kristus berkata, let they know you are the true only God. And know I am Jesus Christ which you sent. This is eternal life. Di pasal 13 nanti kita akan bicarakan ayat yang agung sekali. Let them know that you are the only true God. And you are sending your Son Jesus Christ to them. To know you the true God. To know you the only God. And to know you send your Son Jesus Christ. This is the eternal life. Pada waktu zamannya Elias, belum ada Yesus Kristus dalam dunia. Dia mengatakan, let people know that you are God. Let them know you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Engkaulah Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh. Engkau adalah Allah yang sejati. Dan biar mereka mengetahui, aku adalah hambamu. Sekarang sudah menjadi orang tua. Apa yang saya doakan di hadapan Tuhan. Aku doa Tuhan, biar manusia mengetahui engkau Allah yang sejati. Biar mereka mengetahui Yesus adalah yang kau utus satu-satu juru selamat. Dan kalau mungkin Tuhan, biar mereka tahu aku hambamu juga. Nothing else. Aku tidak perlu apa lagi. Saya sudah bicara sama orang di gereja saya. Jangan kasih uang. Natal, tidak usah kasih saya hadiah. Saya orang tua tidak perlu uang, tidak perlu apa lagi. Saya sudah tua, sudah cukup. Saya mau lihat kemuliaan Tuhan. Saya mau melihat pemuda-pemudi dibangkitkan. Saya melihat anak muda yang cinta Tuhan. Yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ini tahun saya melihat dua saudara di gereja kita. Sekarang sudah ikut pelajaran dan satu kadang-kadang datang. Yang satu menetap 28 dan 26,5. Dua-dua itu bersaudara. Herannya yang kakak kurus sekali, yang adik gemuk sekali. Yang kakak tinggi sekali, yang adik lebih pendek sekali. Tapi dua-duanya anak pendeta dari Anglican Church yang ada di Malaysia. Lalu mereka dari kecil disuruh baca buku. Ada kursi di rumahnya. Papanya khotbah, anaknya dengar. Gereja kecil di rumahnya. Dari kecil mereka dengar khotbah papanya. Lalu suruh baca. Baca, rajin. Dua-dua suka baca. Umur 2,5 sudah mulai ingin mengetahui Alkitab. Ingin mengetahui firman. Umur 5 sudah baca buku. Dan kalau terlalu nakal, dihukum. Hukumnya apa? Itu tidak ada di seluruh dunia. Kalau lu nakal, hukumannya tidak boleh baca. Kalau you nakal, tidak boleh baca. Lalu saya tanya, waktu dihukum tidak boleh baca. Perasaan hidup tidak ada arti, kok tidak boleh baca. Kan baca itu senang. Sekarang tidak boleh baca, apain? Hidup tidak ada arti, menjadi kosong sekali. Mereka paling takut dihukum. Hukum hari itu tidak boleh baca buku. Lalu dari kecil umur 12, 15, dua orang kasih makan. Satu hari uang makan kalau di sekolah. Mereka tidak makan siang. Mereka menghemat uang satu hari. Satu kali kakak tidak makan, adik tidak makan. Yang menjadi heran. Yang tidak makan kakaknya masih hidup sampai sekarang. Lebih heran, yang kecil tidak makan masih gemuk sekali.
Saudara-saudara. Lalu 2 orang tidak makan. Saya tanya, lah uang untuk makan engkau hemat untuk apa? Ya beli buku dong. Kita sukanya buku. Lalu saya tanya, 2 saudara jujur kasih tahu. Sekarang bukumu ada berapa banyak? Saya punya, kumpul sama saudara saya punya 2 orang ditambah. Kira-kira 5.000. 5.000. Buku komik. Ada buku majalah tipis. No. Paving. Hodge, Van Til, Frame, dan Berkhoff, dan John Calvin, Matthew Henry, dan itu semua tafsiran yang paling penting. New Testament, Old Testament. How can you do that? Saya bilang, buku bahasa Inggris atau bahasa Tionghoa. Tadi pagi saya wawancara, kebanyakan bahasa Inggris. Bukan bahasa Tionghoa, banyak juga. Berapa bahasa Tionghoa? 2.000. Lalu stop beli. Kebanyakan bahasa Inggris. Kenapa banyak bahasa Inggris? Dia bilang habis. Buku Tionghoa dibeli bala-bala itu. Sudah habis. Karena penulis tidak ada buku baru lagi. 2.000 sudah saya beli. Semua redaksi daripada orang Tionghoa. 2.000 kita sudah beli. Kita beli Inggris tak habis-habis. Dan akhir-akhir masuk STTRI. Beli buku lebih banyak lagi. Waktu saya bicara di Kuala Lumpur. Seorang teolog mengatakan. Jangan ditipu sama anak muda. Dari mana uang bisa beli buku 5.000? Itu pasti bohong. Stephen Tong jangan ketipu oleh dia. Saya bilang, jadi kalau begini saya goblok loh. Saya umur 70 lebih ditipu sama umur 20. Ya melongo. Setuju. Kagum aja. Maka saya tanya kenapa namanya? You bayangkan. Kalau 5.000 buku. Satu buku 20 ringgit saja. Atau $10 lah. Itu paling sedikit $50.000 Amerika. Anak muda umur 20 lebih. Dari mana uang? Pikir aja logika sudah kasih tahu. Itu tak mungkin, itu bohong. Wah saya jengkel. Karena saya tidak mau kalau saya ditipu. Apalagi kalau tidak tipu, kalau difitnah. Nah lebih tidak suka. Saya begini aja. You sama saya naik taksi aja ke rumahnya. Langsung lihat mata sendiri. Ada enggak buku 5.000? Dia menjawab tidak usah pergi. Pikir sudah tahu tidak ada itu buku. Wah saya kira orang sekolah teologi begitu tinggi. Doktor berani memfitnah orang lain seperti ini. Maka saya tanya lagi kepada mereka. Saya mau ke rumahmu. Tapi belum ada waktu. Kasih tahu saya. Engkau gila. Engkau ada 5.000 buku. Itu benar atau bohong? Dia mengatakan satu kalimat. Saya kaget sekali. Batong kita saudara takut bohong. Maka kami melaporkan. Kira-kira hampir 5.000. Sebenarnya jauh lebih dari itu. Saya jadi kaget loh. Nah, saya mengetahui anak muda kalau sungguh-sungguh tidak berbohong. Dari mukanya tahu orang bohong bisa itu dagingnya lain-lain kok. Tapi yang tidak bohong akan lurus mengatakan. Saudara ada orang curigai. Stephen Tong ada yang tidak beres. Saya katakan sekarang mau saya jawaban saya. Saya hamba Tuhan. Saya melayani lebih setengah abad. Saya berkata, iya, yaitu iya. Tidak, yaitu tidak. Kalau kau masih mau meragukan, biar engkau tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya hambanya. Saudara-saudara. Orang kalau bicara sungguh atau bicara bohong, kelihatan. Kalau rohanimu cukup kuat. Kedua, kalau orang berani saksi Kristus, suci atau hidupnya, kelihatan. Karena kuasa Tuhan menyertai atau tidak menyertai. Itu nyata sekali. Saudara-saudara. Yesus berkata, sekarang jangan gelisah. Engkau tidak usah takut. Meskipun engkau di dunia ada aniaya. Aku telah mengalahkan dunia. Sejahteralah hatimu di dalam aku. Ini menjadi akhir daripada 14, 15, 16. Ketiga fase yang terakhir untuk menguatkan muridnya. Diakhiri dengan kalimat ini. Janganlah engkau gelisah. Kukatakan kepadamu supaya beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena aku telah mengalahkan dunia. Saya mengakhiri kalimat ini. Siapa pernah mengalahkan dunia? This is challenge. Who in the world history? Who among all the greatest men ever conquer the world? Alexander the Great? Never. Julius Caesar? Never. Hannibal? Never.
The first emperor of China? Never. Napoleon? Never. Who among the great generals, among the great emperors, among the greatest men in the history ever totally conquered the world? Never. Julius Caesar datang dan mengatakan suatu kalimat, I come, I see, and I conquer. Di mana dia ada, di situ melihat kemungkinan, lalu dia menghancuri yang lain, dia menang. Tapi berapa banyak yang dikalahkan oleh Julius Caesar? Very, very limited. Berapa banyak yang dikalahkan oleh Kristus? All the living souls, all the creatures of everything created by God, conquered by Jesus Christ. And He is your God. He is your Lord.